Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk para sahabat PU semua. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video insya Allah setiap hari membahas segala hal tentang bangun rumah dan renovasi sahabat PU di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah dari nol. Sudah memasuki ke tahapan finishing ya sahabat PU ya. Nah, lebih spesifik kita akan membahas terkait plafon gypsum. Kita akan bahas terkait bahannya, kemudian bentuk desainnya dan lain sebagainya. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Nah, jadi gini sahabat PU, untuk bentuk dari atap rumah ini ya, itu adalah pelana dan dia miring ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi miring ke sebelah sini dan ke sebelah sini. Nah, namun yang menarik di sini adalah untuk plafonnya kita miringkan juga. Jadi tidak hanya atapnya yang miring, namun plafonnya juga kita miringkan. Ya. Dan ini memang saat ini sedang banyak ya diterapkan konsep plafon miring seperti ini, karena yang pertama keuntungannya ya adalah dia dapat ruang yang lebih banyak di dalam rumahnya sahabat PU, dan juga secara desain sedang banyak digandrungi yang seperti ini, atau orang-orang zaman sekarang mengistilahkannya dengan Scandinavian style seperti itu. Atapnya pelana miring gitu kan, kemudian plafonnya miring-miring juga, dan berhubung ada ruang yang lega gitu ya, maka sering juga ditambahkan mezanin di antara lantai dengan plafon. Misal ini kan lantai utamanya ya, kemudian di antara lantai utama dan plafon itu ada lantai mezanin satu lagi, karena ada ruang yang cukup tinggi. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah, kemudian di proyek ini untuk plafonnya itu rangkanya itu kami pakai rangka metal puring ya. Metal puringnya ini adalah hollow galvalum. Dia ada dua ukuran yang kami pakai di sini, ukuran 4x4 dan juga 2x4 sahabat PU. Kemudian untuk plafonnya atau penutup plafonnya itu kita pakai gypsum ya, karena secara aliran ya, secara aliran desain gitu ya, terutama kami sangat lebih memilih plafon gypsum seperti ini jika dibanding dengan plafon-plafon yang saat ini sedang naik daun ya, plafon PVC gitu kan. Menurut kami dan selera kami dan idealisme kami itu tetap suka dengan plafon gypsum seperti ini ya, karena yang pertama dia ringan, kemudian kita bisa bentuk sesuka hati kita gitu, kita bisa bentuk sesuka hati kita, kemudian pengerjaannya mudah dan dia lebih menyatu gitu loh dengan dindingnya nanti, itu lebih menyatu. Bahkan plafon gypsum itu kan bisa dicat dengan cat dinding, jadi secara kategorinya itu sama gitu, dan terlihat lurus, nggak ada sambungan gitu kan. Kemudian bisa kita cat sesuai dengan keinginan kita, kemudian lebih rapi. Nah, itu kenapa dengan klien-klien kami selalu saya rekomendasikan pakai gypsum saja. Namun ini perihal selera ya sahabat PU ya. Ini subjektif atau bergantung dari masing-masing orang. Nah, contoh nih, sambungannya ini kan menarik banget, lurus banget gitu. Jadi sudutan-sudutan yang lurus, kemudian detail-detail yang rapi gitu, merupakan sebuah kenikmatan tersendiri ya kalau kita melihatnya.
Nah, satu lembar plafon gypsum ini ukurannya sama kayak triplek. Ukurannya seperti satu lembar triplek ya sahabat BU. Jadi ini adalah contoh nih, ini satu lembar ya. Satu lembar. Nah, kalau yang titik-titik itu, titik-titik ini itu adalah bekas skrupan kita yang nempel ke rangka plafonnya. Kalau yang terlihat seperti sambungan putih-putih ini adalah sambungan antar papan gipsumnya sahabat BU yang kami tempeli dengan kasa, kemudian kita kompon, kita tutup pakai kompon. Ini gipsum yang tebal 9 mm sahabat BU. Nanti ada lampu LED strip nanti di area ini. Ini instalasi listriknya juga sudah kita siapin. Kemudian di plafon utama atau plafon yang berada di void utama itu juga bentuknya miring sahabat BU. Bentuknya miring sama dengan yang tadi ya. Nah, ini plafon di void utama. Bentuknya sama, miring juga. Karena konsepnya memang seperti itu. Kalau yang untuk di sisi kamar-kamar ya, ini juga ada yang sudah jadi sahabat BU. Nah, ini kamar. Nah, kalau yang ini plafonnya rata. Plafon rata dengan desain upceiling. Sebuah rencana plafon yang bagian tengahnya diangkat ke atas. Nah, ini dia. Jadi plafonnya udah selesai semua. Kita sedang melakukan pengomponan. Ketika komponnya kering, nanti baru bisa kita masuk ke pengecatan, kemudian pada akhirnya berlanjut ke pekerjaan titik lampu seperti itu. Proses pengomponan plafon gipsum. Pakai scrap besi atau KP besi, kemudian dengan kompon yang secara merek memang paling populer sahabat BU, produk dari A+. Yang untuk komponnya ini populer banget lah pokoknya, merek A+. Kemudian ini untuk gipsumnya yang kita pakai juga produk dari A+. Merek lain banyak, tentunya merek lain banyak. Yang lebih terkenal dari ini banyak, yang nggak terkenal namun bagus juga banyak sahabat BU. Ya. Note saja untuk pemasangan plafon gipsum ini, yang penting jangan sampai kena air, itu saja. Ya, kalau dia nggak kena air, pasti hasilnya akan bagus dan awet. Ya karena memang plafon ini bukan diperuntukkan untuk menahan air ya. Difungsikan untuk menahan air itu adalah genteng, ya, kemudian lapisan di bawah genteng, aluminium foil. Nah, itu baru untuk menahan air ya. Tapi kalau plafon itu bukan untuk menahan air sahabat BU. Nah, menarik. Ini sudah mulai terlihat bentuknya, desainnya. Apalagi nanti kalau sudah jadi, sudah kita cat dan ada lampu stripnya, wah nanti akan cantik lihatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahasan mengenai plafon gipsum. Ada plafon miring, kemudian plafon upceiling.